Halo semuanya, saya Milia. Di sini saya akan mencoba merangkum film dengan judul Black Sea. Film yang menceritakan tentang petualangan sekelompok orang mencari harta karun di dalam kapal selam yang karam di dasar Laut Hitam. Pada narasi awal memperlihatkan sebuah kapal patroli bernomor U-66 yang sedang menyerang kapal selam dengan granat air yang berada di perairan Rusia. Kapal selam tersebut akhirnya berhasil ditenggelamkan, dan inilah film Black Sea. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang pria berkepala pelontos yang telah dipecat dari perusahaannya tanpa alasan yang jelas. Padahal dirinya sudah bekerja di perusahaan itu selama lebih dari 11 tahun. Pria itu bernama Robinson. Pihak perusahaan berdalih bahwa Robinson tidak terikat kontrak dengan perusahaan, jadi bisa kapan saja dipecat. Dengan penuh kecewa, Robinson mengamasi barangnya, kemudian angkat kaki dan pulang menuju ke apartemennya. Bukan hanya Robinson yang dipecat, temannya Carsten dan Blackie juga ikut dipecat. Suatu hari, Robinson mengendarai mobil menuju tempat anaknya sekolah, tepat saat jam pulang sekolah. Ia hanya bisa memandangi anaknya dari kejauhan. Mereka bertiga kemudian pergi ke bar dan Carsten kemudian membuka pembicaraan dengan memberitahu mereka bahwa sebelum dipecat dari Agora, ia mengetahui bahwa perusahaan Agora telah menemukan bangkai kapal Tiboy Boat dari Perang Dunia Kedua, di mana kapal itu mengangkut ratusan kilogram emas yang nilainya jutaan dolar. Tetapi kapal itu tidak bisa diangkut karena adanya sengketa teritorial setelah perang antara Rusia dan Georgia. Mendengar hal itu, Robinson tergiur dengan emas yang ada di dalam kapal itu. Kemudian segera menemui seorang yang kaya raya bernama Lewis, di mana Lewis ini yang akan mendanai perjalanan mengambil harta karun, termasuk membelikan sebuah kapal selam yang nantinya akan digunakan. Lewis meminta kesepakatan nantinya harta yang ditemukan 40% miliknya dan sisanya untuk Robinson dan krunya. Untuk mengawasi, Lewis meminta Daniel, pengawal pribadinya, ikut dalam pencarian harta karun tersebut. Setelah itu, Robinson mengumpulkan sebuah kru kapal terdiri dari 12 orang yang nantinya akan bekerja sama dalam mengoperasikan kapal selam. Kapal selam ini buatan Rusia, sehingga tulisan-tulisannya ada di dalam kapal sebagian besar berbahasa Rusia. Robinson menginginkan kru setengah Inggris dan setengah Rusia, dengan masing-masing orang dijanjikan mendapat bagian yang sama rata. Sesaat sebelum keberangkatannya, Robinson mendapat kabar buruk. Salah satu temannya sekaligus krunya, Carsten, tewas bunuh diri karena depresi. Kabar ini disampaikan oleh seorang pemuda bernama Tobin yang diutus Carsten untuk menemui Robinson sebelum bunuh diri. Karena krunya kurang satu, akhirnya Robinson mengajak Tobin untuk ikut dalam misi pencarian harta karun ini. Dengan hanya Blackie yang bisa berbahasa Rusia dan Inggris sekaligus, hal inilah yang menyebabkan mereka kesulitan berkomunikasi. Selanjutnya, mereka melakukan perjalanan ke pelabuhan Sevastopol, Ukraina. Dan karena dana dari donatur tidak terlalu besar, maka mereka hanya mendapatkan kapal selam kuno kelas Foxtrot. Sebelum benar-benar menyelam, semua kru kapal ke pos mereka masing-masing yang sebelumnya sudah dibagi, mengecek setiap kondisi kapal selam, memperbaikinya, menyiapkan perbekalan, dan mengecas baterai kapal. Akhirnya kapal selam pun memulai perjalanannya. Perlahan tapi pasti, kini mereka telah memasuki perairan Rusia. Dengan pendengaran yang tajam, Baba mendeteksi adanya kapal patroli Rusia dan segera mematikan mesin kapal untuk mencegah kapal mereka terdeteksi di radar kapal patroli. Tidak seperti kapal selam modern yang menggunakan radar canggih,
Kapal selam zaman dulu masih menggunakan pantulan gelombang suara dengan murni hanya memanfaatkan indera pendengaran manusia. Mirip seperti ekolokasi pada lumba-lumba dan kelelawar. Akhirnya mereka lolos dari kapal patroli dan berhasil memasuki perairan Rusia lebih dalam tanpa terdeteksi. Namun di sini sifat keserakahan anggota kru mulai muncul. Daniel mulai menghasut Robinson untuk membagi kru Inggris lebih banyak daripada orang Rusia. Ia juga memfitnah bahwa kru Rusia akan mengambil jatah lebih banyak dari kesepakatan. Tetapi Robinson tetap dalam pendiriannya bahwa setiap kru akan mendapat jatah yang sama rata tanpa pengecualian. Permasalahan ini memuncak saat Tobin melakukan kesalahan kecil di bagian mesin dan membuat orang Rusia bernama Zaitsev sedikit cedera. Blackie kemudian datang mengecek apa yang terjadi, kemudian menegur Tobin. Lalu datanglah Fraser yang mencoba membela Tobin. Terjadi cekcok antara Fraser dan Blackie hingga berujung penikaman terhadap Blackie. Dan akhirnya Blackie tewas akibat penikaman Fraser. Seketika ia langsung roboh karena tikaman itu dan tanpa sengaja menjatuhkan bahan bakar ke dalam mesin. Terjadilah sebuah ledakan dan kebakaran besar di dalam kapal. Karena ledakan itu, kapal oleng dan menghantam dasar laut. Poros kemudi rusak, tangki bahan bakar rusak, dan mereka hanya mempunyai waktu 36 jam sebelum kapal itu benar-benar tenggelam. Robinson kemudian terbangun dari pingsannya. Dia bangun 18 jam kemudian dan sudah menyadari bahwa kru mereka kini terpecah menjadi dua kubu. Masing-masing kru Inggris mengambil alih setengah kapal dan kru Rusia mengambil alih setengah lainnya. Sebagai seorang kapten, Robinson meminta mereka semua menurunkan egonya masing-masing. Akhirnya dari kru Inggris dan kru Rusia menyadari bahwa jika mereka ingin pulang dengan selamat, mereka semua harus bekerja sama lagi. Kapal selam yang mereka gunakan memiliki tipe yang sama dengan kapal U-boat. Mereka berencana mengambil emas itu sekaligus poros kemudi untuk mengganti poros kemudi yang rusak. Kini pencarian kapal selam U-boat kembali dilanjutkan. Tanpa mereka sadari, ternyata kapal selam mereka sangat dekat dengan kapal U-boat. Kru penyelam pun akhirnya turun, antara lain Fraser, Tobin, dan Peter. Akhirnya mereka pun menemukan kapal U-boat itu. Mereka memasuki kapal dan menemukan poros kemudi beserta emas itu. Mereka segera membawa emas dan poros kemudi dan menariknya dengan derek. Karena terlalu dekat dengan jurang, akhirnya Peter jatuh ke jurang. Selang oksigennya putus dan ia pun tewas. Dengan susah payah, mereka akhirnya bisa membawa poros kemudi dan emas itu. Emas itu bernilai lebih dari 182 juta dolar atau jika dirupiahkan menjadi 2,2 triliun lebih. Setelah perjalanan yang sangat panjang, ternyata ada salah satu kebohongan besar Daniel. Dan dia mengatakan kepada Robinson bahwa jika mereka mengambil semua emas dan naik ke permukaan, mereka akan ditangkap oleh Agora, perusahaan bekas tempat kerjanya. Lewis yang sebelumnya mendanai ekspedisi ini hanyalah aktor saja. Perusahaan Agora telah melakukan kesepakatan dengan pasar Georgia. Saat muncul di perairan Georgia, mereka akan dituduh atas pencurian kapal selam, menangkap mereka, dan mengambil semua emasnya. Mengetahui fakta ini, Robinson memberitahu kepada semua kru dan langsung membuat mereka marah. Sebagai kapten, Robinson berusaha memilih opsi lain yang tidak membahayakan nyawa dan tidak pulang dengan tangan kosong.
Mereka tetap berencana membawa emas itu, kemudian pergi 100 mil ke selatan daerah Samsun, perairan Turki, karena tidak mungkin Georgia akan menangkapnya, karena sudah berbeda teritorial. Tetapi bukan hal yang mudah melewati perairan ini. Arus yang kuat dan laut yang dangkal menjadi masalah besar. Mereka akhirnya mengambil resiko ini. Mereka segera memperbaiki kapal yang rusak dan mengganti poros kemudi. Kapal pun selesai diperbaiki dan mereka segera berangkat. Dengan kru yang tersisa, mereka pun menyelam. Karena perairan yang dangkal, mereka terjebak di antara dua tebing jurang, dan bagian kapal ada yang mengenai jurang. Daniel tetap membujuk yang lain untuk ke atas, salah satunya Fraser. Daniel merupakan bagian dari perusahaan Agora. Jika ia ditangkap, pasti ia akan dibebaskan oleh perusahaan Agora. Akhirnya Daniel berhasil membujuk Fraser. Fraser kemudian memukul Zazef yang merupakan bagian mesin tepat di kepalanya. Akibat pukulan besi itu, Zazef pun tewas. Melihat Zazef tewas membuat Robinson marah besar terhadap Daniel. Terjadi cekcok di antara mereka. Robinson tetap dengan pendiriannya sesuai dengan rencana, tetapi Daniel meminta untuk segera ke permukaan. Sementara itu, seorang kru yang sedang memperbaiki kapal terkena listrik. Hal itu membuat kapal meledak untuk kedua kalinya. Akibat ledakan itu, kapal menjadi kehilangan daya angkat dan daya dorong. Dan akhirnya kapal pun kandas. Tekanan air yang terlalu tinggi membuat kapal tidak kuat menahannya. Perlahan, air mulai memasuki dinding kapal yang bocor. Satu persatu kru Robinson tewas. Daniel yang mencoba menutup palka lambung kapal tersangkut. Morozov yang mengetahui kebusukan Daniel enggan menolongnya. Kini yang tersisa hanya 3 orang dari 12 orang kru, yaitu Robinson, Tobin, dan Morozov. Sementara itu, Robinson melihat hal ini telah tamat, mengambil pakaian keselamatan. Hanya ada 3 pakaian. Tobin yang tersadar setelah pingsan segera memakai baju itu, begitu juga Morozov. Robinson mengatakan kepada Tobin akan menyusulnya keluar melalui pengungkit darurat di dalam tabung torpedo. Tobin dan Morozov akhirnya berhasil ke permukaan. Ternyata di dalam kapal tidak ada yang namanya pengungkit darurat. Itu hanyalah omong kosong supaya Tobin tidak mengkhawatirkannya. Kini yang tersisa hanyalah Robinson beserta tumbukan emas. Sambil memandangi foto keluarga kecilnya, Robinson teringat masa indah saat ia belum berpisah dengan anak dan istrinya. Setelah itu, sebuah pakaian keselamatan muncul di permukaan. Itu bukanlah Robinson, tetapi emas di dalamnya. Ia mengorbankan nyawanya demi yang lain, dan film pun berakhir. Sebuah film yang cukup menyentuh perasaan di akhir film, dan bagaimana sebuah perjuangan demi mendapatkan hal yang paling diinginkan. Memang sudah seharusnya seorang pemimpin bertindak seperti itu. Harus lebih mementingkan anggotanya daripada dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika suara saya bindeng karena waktu recording kebetulan saya lagi flu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.